السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahannya oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah azza wa jalla ini. Tidak lain tidak bukan dengan satu tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama Allah, menjadikan diri kita alim akan ilmu agama Allah tersebut, dan semoga Allah azza wa jalla berikan kemudahan diri kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu agama tersebut. Ikhwan, Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita, kajian kita tentang kitab Ma'alim fi Tariq an Talabil Ilm, adab dan sebab-sebab meraih menggapai ilmu. Sebuah kitab yang sangat luar biasa bagusnya yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah As-Sadhan hafizahullah ta'ala, dan masih di bab tentang al-mu'awwiqat an talabil ilm, penghalang-penghalang seseorang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita masuk ke penghalang ke-9 insyaallah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, penulis berkata, al-mu'awwiqut tasi', penghalang ke-9, al-ya'su wal-ihtiqar adz-dzat. Al-ya'su ini putus asa, ya'as. Wal-ihtiqar al-dzat, dan rendah diri, merasa dirinya rendah. Putus asa dan rendah diri. Jadi salah satu penghalang seseorang mendapatkan ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat, ketika orang itu putus asa dalam menuntut ilmu dan tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Beliau mengatakan, ya talibal ilm, ana wa anta wa syekhul Islam wal Bukhari wa Ibnu Hajar wal ulama nashtariku fi qaulillahi ta'ala. Wahai penuntut ilmu, kata beliau, penulis mengatakan, saya, Anda, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, dan para ulama lain adalah sama-sama yang disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla ini nih. Sama semuanya. Apa itu? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-78. Surat 16 An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah Azza wa Jalla mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa. Enggak tahu apa-apa sama sekali. Enggak ada orang keluar tiba-tiba bisa ngomong alif ba ta tha jim, enggak ada.
Nggak ada orang keluar dari perut ibunya tiba-tiba bisa baca Quran, nggak ada. Nggak ada yang namanya ilmu laduni, nggak ada dalam Islam, ikhwan. Nggak ada. Innal insana lam yulad aliman, kata para ulama. Sesungguhnya manusia nggak ada yang dilahirkan dalam keadaan tiba-tiba alim, berilmu akan ilmu agama Allah atau berilmu tentang ilmu apapun, nggak ada. Maka beliau mengatakan nih, saya, Anda, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan semua ulama masuk dalam keumuman ayat ini. Dikeluarkan dari rahim ibu kalian tidak mengetahui apa-apa. Bodoh, jahil. Enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pendengaran, penglihatan dan juga hati kepada kalian agar kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi siapapun dari kita pada hakikatnya sama, keluar dari rahim ibu kita nggak ada yang tiba-tiba langsung alim akan ilmu agama Allah atau alim akan ilmu apapun, nggak ada. Dari mana seseorang bisa mengetahui berilmu tentang ilmu agama Allah? Belajar. Innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi SAW. Sesungguhnya ilmu itu bisa didapat dengan ta'allum, dengan belajar. Dengan belajar. Nah, ini disebutkan oleh beliau nih bagaimana pentingnya tentang masalah hal ini. Karena banyak diri kita putus asa ketika kita belajar, di antara sebabnya karena menganggap, oh dia sudah jelas Pak Ustadz, dari kecil sudah jadi ulama. Gimana cara kecil dari ulama? Subhanallah. Nah, kita semua, kata beliau, kulluna dzalika rajul, kita semua masuk ke dalam keumuman ayat ini. Hadhil ayah qasama mushtarikun linnasi jami'an. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia ditakdirkan seperti itu tuh, semuanya. Al-anbiya wal rusul, para nabi dan rasul, istafahumullahu azza wa jalla was sahabah lahum fadl. Adapun nabi dan rasul, maka mereka adalah orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla, dipilih memang oleh Allah. Nah, begitu juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dipilih oleh Allah tabaraka wa taala yang mulia menjadi pelopor kebaikan. Tapi itu semua mencakup, semua masuk dalam ayat ini. Kalau Allah Azza wa Jalla enggak pilih mereka menjadi nabi dan rasul, menjadi sahabat, menjadi ulama, enggak bakal mereka jadi itu. Dan itu semua belajar. Hatta Nabi dan Rasul pun belajar. Hatta Nabi kita Muhammad SAW belajar dari mana? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, perhatikan baik-baik nih kan. Jadi jangan kecil hati. Jangan putus asa. Nah, banyak kita lihat orang-orang yang ingin menuntut ilmu agama, awalnya semangat, Masya Allah. Tapi ketika mendapatkan kesulitan di sana dan di sini, ditinggalkan ilmu tersebut, sayang. Padahal dia sudah berjalan menuju jalan kebenaran itu. Dia sudah berjalan menuju jalan keselamatan. Ketika dia teruskan sabar, dia akan dapatkan itu insya Allah. Nah, kebanyakan kita ternyata tidak sabar tentang masalah ini. Nah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Karena itu, para ulama menyebutkan putus asa dan tidak percaya diri ini merupakan salah satu sebab seseorang tidak memperoleh ilmu agama yang benar. Jadi jangan merasa dirinya lemah. Jangan merasa mungkin karena dia menghafal sulit, oh sudahlah, kayaknya anak nggak bakal bisa ngafalin Quran. Ketika dia mungkin memahami agama, memahami satu ilmu itu sulit, akhirnya dia tinggalkan itu. Maka yang seperti ini menyebabkan seseorang tidak dapatkan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya tentang apa obat lupa. Obat lupa apa, ikhwan? Hah? Obatnya apa? Minum obat mungkin atau ayo, itu dia. Yang namanya obat lupa adalah apa? Al-qira'ah wal mudawamah, al-qira'ah wal muraja'ah. Selalu membaca dan mengulangi. Itu obatnya lupa, itu obat lupa tuh. Selalu membaca, mengulangi pelajaran, memuraja'ah, mempelajarinya, membahasnya dengan teman, itu obat lupa semuanya tuh. Dan kita manusia memang tempatnya salah, tempatnya lupa.
Nggak mungkin lepas dari dua hal ini. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, beliau lupa. Hanya 2 rakaat salam. Hadis Dzul Yadain. Sang sahabat yang panggilannya Dzul Yadain bertanya, "Ya Rasulullah, apakah turun wahyu yang baru kepada dirimu?" "Ada apa?" kata Rasulullah. Enggak ada turun wahyu. Tadi engkau salat hanya 2 rakaat, salat asar kalau enggak salah. Maka Nabi SAW menyebutkan, mengatakan apa? Sesungguhnya aku adalah manusia, aku adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Ketika aku lupa maka ingatkan aku, kata Nabi SAW. Kalaulah Rasul SAW saja bisa lupa, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apalagi yang namanya apa? Al-Quranul Karim. Perhatikan ya. Yang namanya Al-Quranul Karim itu lebih cepat hilang daripada onta yang tidak diikat. Onta ketika tidak diikat, ma'ruf insyaallah. Dia bisa berjalan berhari-hari bahkan berminggu-minggu di padang pasir tanpa makanan, minuman. Dan punya cadangan makanan, minuman tersendiri dalam tubuhnya. Al-Quranul Karim itu bisa lebih cepat hilang daripada onta yang tidak terikat tersebut. Bayangkan. Ini pentingnya apa? Selalu memurajaah. Saya pernah ketemu satu orang di kota Mekah. Sedang store hafalan kepada salah seorang syekh. Suaranya bagus, luar biasa. Seorang orang Mesir kalau nggak salah. Selesai, dia store hafalan, saya store hafalan, saya tanya. Ketika syekh itu jalan, cuma cepet-cepet, saya tanya, "Antum, Masya Allah, bagus suara antum. Berapa juz antum hafal Al-Quran?" Dia jawabnya apa? "Dulu." Jawabnya benar. "Dulu saya hafidz Al-Quran 30 juz." Hah? Dulu? Sekarang memang al-an la dha'at kullah, katanya. Semua hilang, semua terbang, kata dia. Hah? Hilang. 30 juz katanya, hilang. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan ini, sibuk dengan dunia, sibuk dengan ini, enggak pernah murajaah, hilang, bayangkan. Hilang. Allahu Akbar, 30 juz, bayangkan. Bukan juz 30, betul ya? Kalau kita kan juz 30 aja hilang, subhanallah, apalagi 30 juz, subhanallah ya. 30 juz, bayangkan. Ini pentingnya apa? Dan yang namanya seseorang ketika menghafal, walaupun tujuan utamanya bukan menghatamkan Al-Quran, hafal 30 juz, luar biasa. Bukan cuma itu. Maka disebut apa? Hafizul Quran. Hafiz. Bukan orang yang menghafal, orang yang menjaga Al-Quran. Dan itu lebih berat. Lebih apa? Lebih sulit. Mempertahankan daripada menggapainya. Lebih berat, luar biasa. Nah, salah satu cara tidak lain tidak bukan adalah menghilangkan pada dirinya keputusasaan dan ketidakpercayaan diri pada dirinya. Dan jelas yang paling penting dari itu semua apa? Menjauhi dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Fa innal ilma huwa nur. Karena ilmu agama Allah ini cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya agama Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat dosa kepada Rabbul Alamin. Yang paling penting dari ini semua ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah, kata Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan ilmu kepada kalian. Allah yang akan ajarkan kalian tentang ilmu. Takwa kepada Allah. Disebutkan ya ikhwan, ada banyak kisah tentang masalah ini. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Dahulu kata Al-Khatib Al-Baghdadi, ada seseorang yang menuntut ilmu lalu ia merasa sulit untuk menuntut ilmu ini. Dia enggak mampu untuk apa? Menuntut ilmu tersebut. Susah banget ya, subhanallah. Saya berhenti aja lah. Maka ketika dia ingin memutuskan untuk berhenti, dia pulang dari tempat dia belajar biasa. Di tengah jalan, dia melihat tetesan air gunung yang menetes kepada sebuah cekungan batu. Tetesan air gunung, tetes saja, tetes 1, 2, tetes dia. Yang menetes pada cekungan batu. Batu itu cekung. Dia lihat, subhanallah. Air, tetesan air. Antum lihat tetes air sekali berubah pala antum? Enggak. Tapi kalau itu terus menerus, betul ya?
Lama-kelamaan menjadikan batu itu cekung. Tadinya rata jelas batu itu kelihatan. Tadinya rata jadi cekung batunya. Tetesan air. Yang jelas batu jauh lebih berat daripada hanya sekedar tetesan air. Tapi apa? Istiqamah tetesan air itu tuh. Ini yang berat di sini nih. Istiqamah. Tetesan air tersebut istiqamah mengenai batu tersebut yang tadinya lurus menjadi cekung batu tersebut. Orang ini ketika melihat kejadian tersebut dia mengatakan apa? Demi Allah, sungguh aku benar-benar akan menuntut ilmu. Tadi udah selesai nih. Sudah assalamualaikum tadi, ma'assalamah sudah berat nih, susah deh. Sama seperti kalau kita belajar bahasa Arab nih. Betul? Siapa yang pernah belajar bahasa Arab sini? Ana, anta, huwa, huma, hum, hiya, huma, hun. Banyak amat belajar, subhanallah. Akhirnya apa? Lepas, hilang. Orang ini Allah berikan taufik luar biasa. Pulang, nggak sengaja subhanallah. Lihat tetesan air tersebut mengenai batu yang sudah cekung. Batu aja bisa cekung subhanallah dengan tetesan air yang nggak ada artinya mungkin. Tapi itu terus menerus. Wallahi demi Allah, saya tidak akan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, kata orang ini. Maka orang ini kemudian menuntut ilmu, menjadikan dirinya seorang ulama besar. Nah, maka jangan apa? Putus asa tentang masalah ini, ikhwan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Kitabul Ilmi. Beliau menceritakan tentang cerita gurunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Syekh Sa'di pernah menceritakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin, dikisahkan tentang seorang ulama dari negeri Kufah yang bernama Al-Kisai. Antum pernah ceritain dua orang ulama ini, Al-Kisai sama Al-Yazidi. Nah, Al-Kisai ini. Sebelum dia jadi ulama, ada kisah yang luar biasa menarik yang kata Syekh Sa'di. Al-Kisai ketika beliau muda, beliau mempelajari ilmu nahwu. Santri nahwu gampang susah? Oh, Masya Allah. Ada khilaf, Masya Allah. Dia bilang susah, dia bilang gampang. Baina manzilatain. Nahwu. Akhirnya Al-Kisai disebutkan ketika mempelajari. Wah, susah kayaknya. Saya nggak mampu untuk bisa menguasai ilmu nahwu ini. Ini masih kecil nih. Masih muda nih. Akhirnya apa? Maka dia ingin meninggalkan ilmu nahwu tersebut. Qaddar Allah Azza wa Jalla takdirkan pada satu hari dia bertemu dengan seekor semut. Yang semut tersebut mengambil makanan yang jatuh dari dirinya. Mungkin serpihan roti, serpihan apa kan. Semut itu ngambil makanan itu. Dia ngeliatin, Al-Kisai ngeliatin semut tersebut. Diliatin. Semut itu kemudian naik ke tembok. Naik ke tembok jatuh dia. Diambil lagi serpihan itu, dia naik ke tembok lagi, jatuh lagi. Terus seperti itu. Sampai akhirnya berhasil semut tersebut sampai dapat makanan yang dari serpihan dirinya. Apa kata Al-Kisai ketika lihat Allah takdirkan berikan taufik kepada ulama ini, Masya Allah ya. Sebelum jadi ulama jelas ya, masih muda, masih kecil. Ketika dia melihat semut tersebut yang terus berusaha melewati rintangan itu, walaupun jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Apa kata Al-Kisai? Al-Kisai mengatakan semut ini pantang menyerah hingga dia dapatkan yang dia tuju tersebut. Dia dapatkan yang dia cita-citakan tersebut. Apa yang dilakukan? Maka dia berazam, saya akan tekuni ilmu nahwu ini. Apa yang terjadi? Antum bisa baca di kisah-kisah para ulama bagaimana Al-Imam Al-Kisai terkenal dua ilmu yang melekat pada Imam Kisai. Ilmu lughah wa ilmu qiraah. Ilmu lughatul Arabiyyah salah satunya nahwu berarti, betul ya? Dan ilmu qiraat, ilmu baca Al-Qur'anul Karim. Al-Kisai. Bayangkan subhanallah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Karena itu ikhwani wa akhwatifiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk meninggalkan majelis ilmu apapun alasannya. Tidak sepantasnya seorang penuntut ilmu untuk meninggalkan ilmu. Karena ilmu ini memberikan cahaya bagi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Bagaimana dia bisa hidup di dunia dan di akhirat kalau nggak ada cahaya dalam kehidupannya? Hidup kita gelap gulita. Gimana caranya?
Rumah kita gelap gulita, masjid ini gelap gulita. Apalagi ketika dimasuk alam kubur, lebih gelap lagi, na'udzubillah. Ketika di sirat, ketika di yaumul qiyamah, gelap. Ilmu yang akan meneranginya, ikhwan. Ilmu yang bermanfaat, yang akan menerangi dirinya pada saat itu, ikhwan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, di antara tips untuk para penuntut ilmu agar dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, beliau mengatakan, tsaniyan al-muthabarah wal istimrar ala talabil ilm. Rajin, tekun dan senantiasa menuntut ilmu. Wah, ini istiqomah ini yang berat ya, kawan. Keistiqomahan ini yang tidak mudah. Kenapa? Karena keistiqomahan ini adalah rizki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih, nggak semuanya. Istiqomah ini nggak mudah, subhanallah. Nah, beliau mengatakan rajin, tekun dalam menuntut ilmu itu adalah salah satu cara untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau mengatakan, yata'ayyanu ala talibil ilm an yubdhal al-jahdu fi idrakil ilm, mencurahkan segala kesungguhan dalam menuntut ilmu, dicurahkan al-juhudnya, kesungguh-sungguhannya, kemampuannya dalam untuk meraih ilmu, was-sabru alaihi, dan bersabar di atasnya. Karena kalau hanya semangat dan kesungguh-sungguhan tanpa kesabaran, hilang juga pasti itu. Maka semangat dan kesungguh-sungguhan ini harus dibalut dengan apa? Kesabaran. Sebagaimana yang saya sering sampaikan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam diwan syairnya, ya akhi, lan tanalul ilmu illa bisittatin. Lan tanalul ilmu illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'umbika an tafsiliha bibayan. Aku akan menjelaskannya secara terperinci kepada dirimu. 6 hal. Apa saja? Dzakaun. Ayo, yang pertama, kecerdasan. Maksudnya apa? Dia pakai otaknya gitu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya. Dia harus berusaha untuk menghafal, berusaha membaca, berusaha memahami dan seterusnya. Yang kedua, apa Bu? Kurang dengar insyaallah. Wa hirsun, semangat. Dzakaun wa hirsun wajtihadun, yang ketiga, sungguh-sungguh. Lihat, beliau membedakan antara semangat dan kesungguh-sungguhan. Semangat, yang kedua, yang ketiga kesungguh-sungguhan. Yang keempat apa? Wa bulghatun, ada bekal. Beli buku, beli kitab, betul ya? Datang dari jauh ke sini ada bensin, kan gitu ya? Beli pena, beli buku tulis. Jangan menuntut ilmu bakhil, pelit. Mau beli kitab 200.000, istikharah 3 kali. Fala haula wala quwata illa billah. Masalah dunia berjuta-juta luar biasa, keluar gampang. Buku di rumah kita nggak ada buku agama. Kalaupun ada kecil-kecil, tipis-tipis tuh. Yang gede mahal Pak Ustaz. Salah gimana gitu, subhanallah. Bulghah. Para ulama terdahulu sampai mengatakan apa? Man talabal hadis faqad aflas. Barang siapa yang mau nuntut ilmu hadis, siap-siap dia akan bangkrut. Siap-siap. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Ketika banyak ulama mendapatkan apa? Beberapa ulama mendapatkan warisan dari ayahnya ketika meninggal, dihabiskan semua warisannya untuk nuntut ilmu agama, untuk nuntut ilmu hadis. Bayangkan. Wah, kalau kita berat benar, luar biasa teman. Kemudian yang kelima, wa irsyadu ustadzin, ini penting nih kawan, perhatikan baik-baik. Ada bimbingan dari guru, ada bimbingan dari ustadz, ada bimbingan dari syekh, dari guru yang memang berpemahaman yang sahih. Kalau enggak, sesat bahaya nih. Jadi jangan antum anggap orang-orang yang menyimpang, khawarij misal contohnya, qadariyah, mu'tazilah, orang-orang yang bodoh, enggak, subhanallah. Mereka orang-orang yang luar biasa pintar otaknya, tapi ini diantaranya nih, enggak ada bimbingan dari guru. Tidak mengikuti pemahaman sahabat, itu salah satunya tuh. Enggak ada guru yang membimbingnya. Ini hati-hati nih, kawan.
Kesalahan fatal luar biasa. Dan yang terakhir apa? Wa tulu zamanin. Waktunya panjang, berarti harus apa? Sabar. Harus sabar nuntut ilmu. Nggak bisa malam-malam sampai pagi antum baca Sahih Bukhari, besoknya jadi ulama, nggak bisa. Malam-malam mau ngafalin Sahih Bukhari, besoknya hafal semua, nggak bisa. Ya. Nah ini disebutkan oleh beliau. Kemudian beliau juga mengatakan, fa innal ilma la yanalu bi rahatil jism, karena sesungguhnya ilmu tidak dapat diraih dengan badan yang santai. Badan yang bermalas-malasan enggak bisa ilmu itu diraih. Fa yaslukul muta'allim jami'ut turuq al-musilah ila al-ilm. Maka hendaklah seorang pelajar, seorang penuntut ilmu menempuh semua wasilah, semua sarana, semua cara untuk bisa dia mendapatkan ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Oh ini nasihat yang sangat luar biasa, Masya Allah. Jadi ketika kita sudah berniat untuk menuntut satu ilmu, menghadiri satu kajian, maka rajinlah, benar-benar tekunlah dalam satu hal tersebut. Man thabata nabata. Barang siapa yang istiqamah, thabat, dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Kemudian disebutkan oleh beliau, walisalafis salih qadaya masyhura fil muthabarah ala talabil ilm, hatta annahu yarwi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an telah memberikan keteladanan yang sangat masyhur tentang masalah rajin, tekun, giatnya mereka ketika mereka menuntut ilmu. Sampai ditanyakan satu riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Abbas ma'ruf insyaallah, terkenal hibrul ummah, tintanya umat ini, atau al-bahr, lautan ilmu yang sangat luar biasa. Beliau ditanya, bima adraktal ilm, dengan apa engkau meraih ilmu itu, dengan apa? Bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu, dengan apa wahai Ibn Abbas radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan 3 hal. Yang pertama, bilisanin saul, lisan yang selalu bertanya. Nah, kalau nggak ngerti maka apa? Tanya. Malu Pak Ustaz, wah repot ini. Ini malu bukan pada tempatnya kalau ini. Bilisanin saul, lisan yang senantiasa bertanya. Yang kedua, wa qalbin aqul, hati yang senantiasa berpikir. Lihat, berpikirnya di hati ternyata. Hati yang senantiasa digunakan untuk berpikir, mentadabburi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, baik ayat-ayat syar'iyah ataupun kauniyah. Mempelajari tentang ilmu agama Allah dengan fikiran dan hatinya, meresapi itu semua, dapat tuh insyaallah ilmu. Yang ketiga, wa badanin ghair kasul, dan badan yang tidak malas. Badan yang tidak malas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, salah satu doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajz, kelemahan, wal kasal, dan kemalasan. Juga penyakit bahaya, subhanallah. Salah satunya malas dalam menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita baca ikhwan, Imam Al-Bukhari contoh menyebutkan dalam kitab sahihnya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, banyak dari mereka yang baru berusia senja baru belajar. Betul ya? Contoh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu umur berapa tahun? Nabi dapat wahyu umur berapa tahun? 40. Taib. Abu Bakar umur berapa? Yakin? Katanya bingung, langsung goyang insyaallah. Betul 38, jangan ragu. Karena bedanya hanya 2 tahun kurang lebih dengan Nabi SAW. 38 tahun. Taib. Berarti dari 38 tahun di kota Makkah berapa tahun? Kurang lebih 13 tahun. 38 tambah 13 berapa? 51 tahun. Di kota Madinah baru turun banyak syariat tuh. Jihad, zakat, puasa, perubahan arah kiblat, azan dan seterusnya, itu kebanyakan di Madinah. Kebanyakan di kota Madinah. 51 tahun, 10 tahun di kota Madinah. Berarti berapa? 60
Satu kurang lebih. Karena Abu Bakar As-Siddiq meninggal juga umur 63 tahun. Ketika Nabi SAW meninggal, 2 tahun setengah kurang lebih Abu Bakar memimpin, meninggal. 63 tahun juga. Berarti ketika Rasul SAW mendapatkan wahyu, umur beliau 38 tahun. Berapa banyak orang zaman sekarang, 38 udah telat Ustaz. Abu Bakar baru belajar dengan Nabi umur 38, betul? 13 tahun di kota Mekah. Pindah ke kota Madinah 51 tahun. Dan itu syariat lebih banyak turun itu tentang masalah ahkam, masalah hukum-hukum lebih banyak di situ. Karena kalau ayat-ayat Makkiyah biasanya sebelum hijrah terkenal masalah akidah, masalah iman kan gitu. Dan seterusnya, masalah surga, neraka, keimanan yang mendalam. Ketika masalah ahkam biasanya turunnya kebanyakan di kota Madinah. Umur 51 tahun Abu Bakar baru belajar di kota Madinah. Jadinya manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi banyak subhanallah dari para ulama dari para sahabat Nabi yang ternyata belajarnya ketika usianya bukan muda lagi sebenarnya hitungannya. Kalau 38 masih muda lah. Tapi setelah itu 2 tahun setelah itu hilang. Masa syababnya itu hilang. Tapi tidak menjadikan mereka kemudian putus asa dari belajar ilmu agama. Tidak putus asa. Ini pentingnya. Dan tidak menganggap rendah dirinya subhanallah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan juga tentang perkara-perkara. Jadi ada yang bertanya kepada beliau tentang lemahnya semangat dan rasa bosan ketika nuntut ilmu. Nah, ini diantara penyakit bahaya kepada para penuntut ilmu nih, kawan. Semangat, tiba-tiba hilang semangatnya. Lagi rajin, tiba-tiba bosan. Lagi luar biasa, tiba-tiba futur. Likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah, kata Nabi SAW. Setiap amal itu ada masa semangatnya memang, dan setiap masa semangat biasa ada masa apa? Futurnya, turunnya, malasnya. Kalau dia futurnya, turunnya dalam masih di atas sunnah Nabi SAW, dia dapat petunjuk. Tapi kalau selain itu, maka dia akan celaka binasa. Nah, beliau ditanya, Syekh, yulahid dha'ful himmah wal futur fi talabil ilm. Famal wasail wat turuq allati tadfa'u ila 'uluwil himmah wal hirs 'ala al-'ilm. Ya Syekh, kata beliau, diperhatikan lemahnya semangat dan rasa bosan itu melanda bagi sebagian penuntut ilmu, kata yang bertanya nih. Maka apa wasilah, apa cara, apa metode untuk mendapatkan semangat yang tinggi dan kuat untuk menuntut ilmu kembali lagi tuh? Nah, beliau menyebutkan paling tidak ada 3 hal nih. 3 hal ingat baik-baik nih subhanallah. Beliau mengatakan, dha'ful himma fi talabil ilm asy-syar'i min masaibil kabirah. Lemahnya tekad dalam menuntut ilmu agama merupakan musibah yang besar. Lihat, musibah besar kata beliau, ikhwan. Orang biasa menganggap musibah besar itu ketika melanda banyak manusia. Betul ya? Tsunami, gempa bumi, banjir bandang itu musibah. Betul, itu musibah, nggak salah. Tapi betapa sedikitnya orang-orang yang menganggap orang yang malas dalam menuntut ilmu agama itu musibah bagi dirinya. Bahkan musibah besar luar biasa. Kenapa? Karena musibah dalam agamanya. Nabi SAW berdoa kepada Allah apa? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam apa? Agama kami. Ketika orang malas dalam menuntut ilmu agama atau futur hilang dari apa? Majelis ilmu, ini bahaya subhanallah. Beliau mengatakan musibah besar subhanallah. Wa hunaka umur la budda minha. Maka ada beberapa hal perkara yang harusnya diperhatikan kata beliau. Ini harus dilaksanakan. Yang pertama, al-amrul awal al-ikhlasu lillahi azza wa jalla fi talab. Nah, ini penting yang pertama nih. Tentang melihat keikhlasannya. Nah, karena bisa jadi ternyata hilangnya semangat tersebut sebab utamanya karena keikhlasannya yang tadinya bagus hilang di tengah jalan ketika dia nuntut ilmu. Jadi harus apa? Sering-sering tajdidun niyah. Sering-sering mengecek niatnya ketika dia menuntut ilmu agama. Apakah dia masih di atas jalur rel yang benar untuk ilmu agama atau ternyata termasuki dengan bibit-bibit riya, sum'ah, ujub dan seterusnya.
Nah, ini yang pertama kata beliau, berusaha untuk selalu apa? Mengembalikan niat dalam menuntut ilmu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Dan kemudian beliau mengatakan juga apa? Masih yang pertama ini, selain dari ikhlas, mentajdid niatnya, memperbaharui niatnya, dan dia membaca tentang keutamaan. Nah, ini selalu setiap apapun ini, ikhwan. Dia membaca, memperhatikan lagi tentang keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu agama Allah. Apa saja yang akan didapatkan ketika orang itu selalu dan selalu menuntut ilmu agama Allah. Dan itu ada ratusan, luar biasa, ikhwan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan ada ratusan keutamaan. Fadlul ilmi wal ulama. Keutamaan ilmu agama dan ulama. Dan orang yang memiliki ilmu agama. Ratusan, bayangkan, bukan satu dua loh. Nah, dengan itu apa? Dengan itu seseorang akan bisa kembali insya Allah dari niat keikhlasannya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa. Beliau membawakan firman Allah. Surat An-Nisa ayat ke-69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Bersama siapa? Itu bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Subhanallah. Lihat. Ini yang pertama. Yang kedua, perkara yang kedua kata beliau, yang bisa menjadikan seseorang bersemangat lagi untuk menuntut ilmu, thaniyan an yulazima zumala yahuthunahu 'ala al-'ilm wa yusa'idunahu 'ala al-munaqashah wal bahth. Senantiasa, ini penting banget ini yang kedua ini. Senantiasa bersama kelompok orang atau kelompok teman. Senantiasa bersama kelompok teman atau kelompok orang yahuthunahu 'ala al-'ilm, yang selalu memotivasi kepada ilmu. Nah, ini teman ini penting, luar biasa. Kalau teman duduk, lingkungan, itu sangat luar biasa pentingnya. Kalau temannya malas, ya pasti ngikut, nular itu. Kalau teman duduknya malas untuk ilmu agama, malas duduk di kajian ilmu, nular pasti, ya Allah. Sahib. Teman itu apa? Yang menarik, seperti magnet. Bisa menarik kita ke surga Allah dan juga bisa menarik kita ke neraka Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Beliau mengatakan senantiasa bersama kelompok orang atau kelompok teman yang selalu motivasi kepada ilmu, wa yusa'idunahu 'alal munaqashah wal bahth, dan membantu dalam berdiskusi dan membahas ilmu. Dan saling membantu dalam apa? Berdiskusi dan membahas ilmu. Yang ketiga kata beliau, thalithan an yasbira nafsahu bima'na yahbisaha law aradta an tatafallat. Hendaklah dia menyabarkan dirinya. Ajib ya, subhanallah. An yasbira nafsahu. Hendaklah dia menyabarkan dirinya. Dalam artian apa? Dia menahan jiwanya ketika mulai condong kepada futur. Dia menahan jiwanya, melawan jiwanya ketika jiwanya itu condong kepada kemalasan. Condong kepada kefuturan. Dia harus lawan itu. Dan biasanya kita tahu tuh ikhwan, kapan iman kita sedang turun dan kapan iman kita sedang naik. Nah, ketika kita menyadari bahwa iman kita sedang turun,
Jangan pada saat itu kemudian ridho. Udah saya ridho kok Pak Ustadz, saya rela kok. Ini ridho di tempat yang salah namanya. Yang harus dia lakukan apa? Dia rubah dirinya. Dia rubah jiwanya. Jiwanya harus tunduk kepadanya, bukan dia yang tunduk kepada jiwanya. Jadi bukan dia yang mengikuti hawa nafsunya, tidak. Hawa nafsunya harus tunduk kepada dirinya. Ya, baru benar itu. Ini maksudnya dari dia menyabarkan diri, maksudnya ini menahan jiwanya, melawan jiwanya untuk tidak condong kepada kefuturan. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Surat Al-Kahfi ayat 28. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Dan bersabarlah kalian bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan sore hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua mata kalian berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Ini teman-teman yang saleh ini. Jangan gara-gara teman yang saleh ini nggak punya dunia, nggak punya harta, nggak punya kedudukan, nggak zen lah. Saya palingkan kepada orang-orang apa? Teman-teman atau orang-orang yang punya harta dan kedudukan. Nyesel kita nanti itu. Nyesel, subhanallah. Tapi jelas orang yang punya harta dan kedudukan jelas nggak jauh dari Allah ini ya. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh dekat sama orang yang punya harta dan kedudukan. Harta dan kedudukan ternyata tidak melalaikannya dari agama Allah, tidak melalaikan dari akhirat. Udah best, luar biasa itu. Tapi nggak semua orang Allah berikan taufik ini. Nggak semua orang. Kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit nanti. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Penulis kemudian membawakan cerita, salah satu cerita dari Imam Al-Askari. Beliau menyebutkan, Imam Al-Askari menyebutkan, "Kana al-hifdhu yata'adzaru alayya hina ibtada'tu arwamuhu." Ketika aku mulai pertama menuntut ilmu, aku sulit untuk bisa menghafal bagi diriku. Ini imam besar subhanallah. Jadi imam tapi awal-awal ketika dia nuntut ilmu, dia mengalami kesulitan ketika apa? Menghafal ilmu. Sulit bagi diriku. Tapi kemudian apa? Thumma awwadtu nafsi ila an ahfadh qasidah. Kemudian aku biasakan diriku. Nah, perhatikan ya, kawan. Ala bisa karena biasa nih. Aku biasakan diriku untuk selalu menghafal. Sampai akhirnya hafidhtu qasidah ru'yah, sampai aku menghafal satu qasidah syair, satu syair dalam apa? Fi lailatin, dalam satu malam. Satu malam aku menghafalkan satu syair. Syair pendek Ustaz, nanti beliau mengatakan apa? Wa hiya qaribun min mi'atai bait. Dan dia hampir, bait syair itu hampir 200 bait. Hampir 200 bait satu malam. Yang tadinya awalnya apa? Sulit dalam menghafal. Lihat, bisa. Lama-kelamaan apa? Mumarasah, ta'awwad 'ala al-hifdz, ta'awwad 'ala al-'ilm. Membiasakan dalam apa? Ilmu dan membiasakan dalam menghafal. Al-Imam Az-Zarnuji menyebutkan Imam Hasan ibn Ziyad pernah masuk di satu majelis ilmu untuk belajar ketika usia beliau 80 sanah, 80 tahun. Kemudian apa? Ini wallah subhanallah azim. Beliau mengatakan, kata Imam Zarnuji, dan beliau Imam Hasan ibn Ziyad 40 sanah, 40 tahun nggak pernah tidur di atas kasurnya. Terus tidurnya gimana? Itu pikirnya sendiri deh, Masya Allah. Mau duduk, mau tiduran, terserah deh. Allahu Akbar, subhanallah. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala disebutkan ketika umur beliau 80 tahun lebih. Tangan beliau sudah bergetar, gemeter. Ketika beliau nulis, udah gemeter. 80 lebih. Tapi ketika umur beliau seperti itu, beliau mentakhrij ulang satu kitab beliau. Saya lupa kitabnya. 5 sampai 6 jilid. 5 jilid kalau nggak salah. 80 tahun lebih, tangannya sudah bergetar, mentakhrij ulang. Antum tahu takhrij? Satu hadis dilihat jalannya setiap rawinya itu. Fulan.
Ditakhrij hadis ini sahih atau hasan atau dhaif dan seterusnya. Dan yang ditakhrij bukan satu kitab, 5 jilid, subhanallah. Yang isinya seratusan hadis, bahkan ribuan hadis. Ketika umur beliau 80 tahun lebih. Makanya para ulama mengatakan apa? Bahwa para ulama itu badannya kalah dengan semangatnya. Badannya itu kalah dengan semangatnya. Semangatnya mengalahkan badannya. 80 tahun lebih, ikhwan, bayangkan. Itu baru mau takhrij satu hadis, baru niat doang tuh. Baru ngeliat susah, udah ntar besok-besok lagi deh. 80 tahun lebih, bayangkan, subhanallahil-azim. Ada yang 80 tahun sini? Tangannya bergetar, Syekh Albani sebutkan, subhanallah. Mentakhrij ulang kitab beliau takhrij ulang, bayangkan, subhanallah. Maka selama jasad ini masih dikandung badan, ikhwan, selama itu juga kita wajib untuk menuntut ilmu agama Allah. Selama itu semangat dan kesungguh-sungguhan kita nggak boleh memudar sama sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz." Bersemangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian, untukmu. Kemudian minta pertolonganlah kepada Allah dan jangan lemah. Jangan lemah secara hati, mental, dan juga jangan lemah secara fisik. Baru dengan itu insyaallah ta'ala kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat, ikhwan. Barakallahu fikum, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan kesungguh-sungguhan dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, sehingga dengan itu Allah bisa wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.